Shalom saudara yang terkasih, hari ini bersyukur kita boleh bersama-sama melakukan AMD. Saya berdoa setiap kita boleh terus bersuka cita, terus merasakan rasa syukur yang begitu luar biasa. Karena kita sama-sama menyadari ada kasih, ada anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang lebih lagi berpegang erat dengan Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan awali AMD kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam istirahat kami sekalipun, Engkau terus menjaga kami. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Menjadi benih yang terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, yang terus bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, sehingga benih itu boleh berbuah bukan untuk diri kami sendiri lagi, tetapi untuk orang lain, merasakan buah yang daripada Tuhan lewat hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang terus campur tangan di dalam perenungan kami pagi hari ini, sehingga Engkau sendiri yang masuk dalam hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Engkau yang berkati waktu ini, waktu perenungan ini, dan kami mau serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu perenungan yang kita akan lihat dari satu tokoh, yaitu Naomi. Kita akan melandasi firman Tuhan kita dari Rut 1 ayatnya yang ke-20. Rut 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian, saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudara, ketika kita membaca kitab Rut, kita seringkali banyak belajar dari Rut. Tapi pagi hari ini saya rindu setiap kita belajar dari Naomi. Naomi yang mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Ia ditinggal suaminya, ia ditinggal kedua anaknya, dan bahkan dia kehilangan segala harta benda yang dimilikinya. Lantas Naomi mengatakan setelah semua itu terjadi, ia meminta kedua mantunya untuk pulang. Tetapi Rut tetap memilih untuk beserta dengan Naomi. Lantas Naomi dan Rut pergi pulang kembali ke kampung halamannya, dan di situ saudara, Naomi ditunjuk-tunjuk orang. Nah, itu Naomi, itu Naomi. Tapi apa yang dikatakan Naomi? Naomi mengatakan bahwa jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal pahit kepadaku. Seseorang sampai memutuskan untuk mengganti namanya menjadi sebuah kesaksian hidup. Dia menyadari bahwa hidupnya sangat pahit. Hidupnya banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Hingga ia tidak mau lagi dipanggil dengan nama yang aslinya. Tetapi dia mengatakan, panggil saja aku Mara. Saudara, kalau kita menyadari titik ini adalah titik di mana kejadian yang sangat memilukan bagi seseorang. Seseorang sampai melihat hidupnya, bahkan dirinya
penuh dengan kepahitan. Seseorang melihat bahwa hidupnya bukan lagi sesuatu yang punya tujuan, tetapi ia sudah melihat hidupnya penuh dengan kepahitan. Dirinya dinilai di titik di mana ia sudah melewati banyak hal. Tapi banyak halnya itu bukan sesuatu yang enak, sesuatu yang bersuka cita. Tetapi banyak halnya itu sesuatu yang penuh dengan kepahitan. Tapi saudara, ketika Naomi sudah memberi titik pada kehidupannya, hingga dia mengatakan bahwa aku bukan lagi Naomi tetapi aku adalah Mara, karena banyak hal yang pahit terjadi pada hidupku. Apakah Tuhan memberi titik pada kehidupan Naomi? Apakah Tuhan setuju ketika Naomi mengatakan, sudah panggil aku Mara? Ternyata saudara, Tuhan tidak memberi titik kepada kehidupan Naomi. Tuhan tidak ingin bahwa nama Naomi itu berubah menjadi Mara. Lantas apa yang Tuhan lakukan? Dalam kitab Rut, saudara, dalam apa yang kita baca, kalau saudara baca pasal 1, 2, 3, dan 4, kita sama-sama melihat bagaimana perjalanan Rut bertemu dengan Boaz. Seseorang yang menebus Rut untuk dijadikan istri. Dan dari situ kehidupannya mulai dipulihkan. Kehidupan Rut awalnya saudara yang dipulihkan. Bahkan hingga Rut punya anak dan lain sebagainya. Tapi sadarkah saudara, ketika kehidupan Rut ini dipulihkan, kehidupan Naomi pun dipulihkan. Ketika tebusan Boaz itu ada untuk Rut, tapi penebusan itu berefek juga kepada Naomi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita baca Rut 4 ayatnya yang ke-14 hingga 15 dikatakan demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termansyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab mantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, ketika Rut menikah dengan Boaz, Rut dan Boaz dikaruniai 1 orang anak. Dan anak ini saudara, ini masuk dalam silsilah Daud. Anak yang menjadikan Naomi bukan lagi bernama Mara. Karena semua perempuan melihat Naomi sangat diberkati dengan kehadiran Rut, Boaz dan anaknya. Dan bahkan Naomi lah yang mengasuh anak dari Rut dan Boaz. Ini mengartikan penebusan yang diberikan Boaz kepada Rut berpengaruh kepada Naomi. Sehingga Naomi tidak merasakan kepahitan hidupnya lagi. Tetapi dia berhasil mengubah sesuatu namanya yang jadi Mara kembali lagi menjadi Naomi. Kembali lagi dilihat orang banyak dan orang banyak memuji-muji dia sambil berkata, terberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Tuhan tidak berhenti saudara ketika Naomi mengatakan aku marah. Tapi Tuhan terus berproses. Yang diproses saudara mungkin bukan kehidupan Naomi secara langsung, tetapi kehidupan Rut. Tetapi dari proses yang dialami Rut itu berefek juga kepada Naomi. Berefek kepada Naomi sehingga Tuhan menjadikan Naomi punya kehidupan yang dari pahit menjadi manis hanya karena penebusan yang dilakukan oleh Boaz. Saudara, padahal penebusan yang dilakukan oleh Boaz itu hanya berupa menikahi Rut dan membeli harta benda.
memberikan sejumlah uang, memberikan keturunan. Nah, coba kita bayangkan penebusan yang sudah kita rasakan. Apa maksudnya? Kalau Naomi kehidupannya bisa berubah dari pahit menjadi manis karena penebusan Boaz kepada Rut, maka seharusnya kehidupan kita juga sama. Karena kita telah ditebus bukan oleh Boaz, bukan dengan uang, bukan dengan menikahi secara fisik, tapi lebih daripada itu. Kita telah ditebus oleh Tuhan dengan seluruh cintanya Tuhan, seluruh kasihnya Tuhan, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Dan ini mengartikan kepada setiap kita bahwa seharusnya kita melihat kehidupan bukan seperti Naomi ketika sebelum ditebus. Tetapi kita seharusnya melihat kehidupan seperti Naomi ketika Boaz sudah menebus Rut. Kita jangan melihat kehidupan dari sisi pahitnya saja, saudara. Dari kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan nilai kehidupan kita begitu. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan karena kita telah ditebus oleh Tuhan, maka seharusnya kita melihat hidup kita menjadi kehidupan yang sangat manis, sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebuah penebusan itu sangat berarti, saudara, bagi sebuah kehidupan. Dan itu juga dilakukan oleh Yesus kepada setiap kita. Ketika Yesus menebus kita, itu ingin mengambil kita dari kegelapan menuju sebuah terang yang abadi. Dari kehidupan yang pahit menjadi sangat manis. Oleh karena itu, kalau kita mau mengecap kemanisan dalam kehidupan kita, mengecap berkat Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan anugerah dan kasih karunia Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah menyadari penebusan Tuhan untuk setiap kita. Maka seluruh kehidupan pahit kita, yang kita rasa, ini kenapa Tuhan kok gini? Ini kenapa Tuhan kok Engkau berikan ini? Ini kenapa Tuhan terjadi padaku? Engkau bisa gantikan itu dengan ucapan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengajarkan aku untuk ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati aku dengan ini. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari kita jadi pribadi-pribadi yang terus melihat, menyadari bahwa ada penebusan dari Tuhan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Dan kalau penebusan dari Tuhan itu sangat luar biasa, maka tidak ada lagi kepahitan yang seharusnya membebat kehidupan kita. Tapi hidup kita dipenuhi dengan hidup penuh kemanisan. Dipenuhi dengan hidup yang terus melihat ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saat ini saudara masih melihat hidup saudara, ini sangat pahit saudara. Tuhan, ini nampaknya aku tidak bisa lalui. Kenapa masa lalu ini datang kepadaku? Maka kalau saudara masih merasakan itu pagi hari ini, saya mau katakan, lihat penebusan Tuhan. Lihat karya salib Tuhan untuk kehidupan kita. Lihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat itu dan kita bisa renungkan itu, maka segala hal pahit yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan keluhkan lagi. Kita tidak akan melihat itu sebagai sesuatu yang membuat kehidupan kita mati. Tetapi justru kita akan melihat bahwa segala yang terjadi hanya karena perkenanan Tuhan, dan kita boleh belajar dari setiap hal itu. Dan jangan lupa, pasti ada hal manis yang telah menanti kita atau yang telah kita lalui tapi belum kita sadari.
Saya rindu saudara, untuk setiap kita merenungkan ini dengan sungguh-sungguh. Saya rindu saudara, untuk kita tidak lagi bersungut-sungut atas setiap kepahitan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi mari lihat setiap kepahitan itu menjadi sebuah hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita boleh ambil sesuatu hal yang bisa kita olah untuk iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bisa mengubah dari yang manis, dari yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis. Lewat apa? Lewat karya penebusannya. Sama seperti hidup Naomi yang terasa pahit baginya, tapi bisa diubahkan menjadi sesuatu yang manis hanya karena penebusan yang dilakukan Boas kepada Rut. Begitu juga dengan setiap kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan, maka tidak ada lagi kehidupan yang pahit. Yang ada hidup kita penuh dengan kemanisan yang diberikan oleh Tuhan. Iman ini, percaya ini, saya yakin dan percaya saudara akan mencicipi rasa manis yang diberikan oleh Tuhan berkali-kali lipat ketika saudara sudah menyadari penebusan yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap kita. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan telah mengajarkan kami bahwa hidup kami semuanya hanya berasal dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menebus kami, membuat hidup kami tidak lagi penuh dengan kepahitan, tapi penuh dengan manis yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami. Kami minta Tuhan pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami, dalam keluarga kami minta semuanya ada pengurapan daripada Tuhan, sehingga semua boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan urapi dan berkati, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh terus merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan gereja kami, menyerahkan bangsa kami. Inilah doa kami, biar kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh merenungkan satu perenungan bagaimana kehidupan Naomi diubahkan, bukan lagi menjadi marah, tapi dia mencecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mari juga kita mencecap kebaikan Tuhan terus, sehingga kita tidak merasa hidup kita penuh dengan kepahitan. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Saya berdoa kita semua terus bersuka cita dalam menjalani hari Jumat ini dan menyongsong hari kemerdekaan di esok hari. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.